bab berikutnya, bab ke-44, bab al-isti'adzati min ardhilil umuri wa min fitnatid dunya wa min fitnatin nar. Berlindung dari dikembalikan ke umur yang terburuk, dari fitnah dunia dan juga dari fitnah api neraka. Al-Imam Bukhari membawakan, beliau berkata rahimahullah, qala haddatsana Ishaq bin Ibrahim qala akhbarana Al-Husain an Zaidata an Abdul Malik an Mus'ab an abihi qala ta'awwadhu bi kalimatin kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam yata'awwadhu bihinna. Berlindunglah dengan doa-doa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu berlindung dengan doa-doa tersebut, dengan mengucapkan doa-doa tersebut. Allahumma inni a'udzubika minal jubn, ya Allah aku berlindung kepada Engkau dari pengecut, a'udzubika minal bukhli, aku berlindung kepada Engkau dari pelit, a'udzubika min an uradda ila ardhil umur, aku berlindung kepada Engkau dari dikembalikan ke umur yang terburuk. Wa'udzubika min fitnatid dunya wa adzabil qabr, aku berlindung kepada Engkau dari fitnah dunia dan dari azab kubur. Sudah kita jelaskan pada pertemuan lalu, ardhil umur yaitu kondisi manusia yang buruk, di mana dia mencapai usia, dia mulai pikun, mulai ngelantur berbicara, sehingga kondisi fisiknya juga tidak menyenangkan, merepotkan banyak orang. Ini kondisi yang buruk ya, sehingga merepotkan banyak orang. Maka seorang berlindung dari kondisi tersebut. Kenapa? Karena kondisi tersebut dia sulit untuk beribadah, ya sudah mulai pikun, ngelantur ngomongnya, ya mungkin sikapnya seperti anak-anak, suka emosi, baperan dan yang lainnya. Maka seorang minta kepada Allah agar diwafatkan dalam kondisi baik, kalaupun diberi usia yang tua, tidak dalam kondisi demikian, ataupun diwafatkan sebelum dia mendapati usia seperti ini yang dia pun sulit menjalani kehidupannya dan dia menyulitkan orang di sekitarnya. Kemudian juga fitnah dunia, dari fitnah dunia. Fitnah dunia begitu banyak ya, apalagi zaman sekarang. Fitnati an-nar, dan juga fitnah neraka jahannam. Baik, kemudian hadis berikutnya, qala haddatsana Yahya bin Musa qala haddatsana Waqi' qala haddatsana Hisham bin Urwa an abihi an Aisyah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqul, dari Aisyah bahwasanya Rasulullah sallam, Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah sallam berdoa di antaranya, Allahumma inni a'udzubika minal kasri wal haram, ya Allah aku berlindung kepada Engkau dari malas dan al-haram. Al-haram sebagaimana ini mirip dengan ardhilil umur, yaitu haram itu pikun ya, satwa. Wal maghram wal ma'tham, berlindung daripada hutang dan juga dosa. Allahumma inni a'udzubika min adzabin nar wa fitnatin nar, ya Allah aku berlindung kepada Engkau dari azab neraka dan fitnah neraka. Wa fitnatil qabr wa adzabil qabr, dan aku berlindung kepada Engkau dari fitnah kubur dan azab kubur. Wa syarri fitnatil ghina, dan aku berlindung kepada Engkau dari keburukan fitnah kekayaan. Wa syarri fitnatil faqr, dan juga berlindung kepada Engkau dari keburukan fitnah kemiskinan. Wa min syarri fitnatil masjid dajjal, dan juga berlindung kepada Engkau dari keburukan fitnah al-masjid dajjal. Allahumma qsil khotoyaya bima'i thaji wal barad, ya Allah aku berlindung kepada ya Allah, bersihkanlah dosa-dosaku, cucilah dosa-dosaku dengan air salju, wal barad sudah sering kita sebutkan, itu bongkahan-bongkahan es yang jatuh dari langit. Wa naqqi qalbi minal khotoya kama yunqqa thawbul abyad minad danas, dan bersihkanlah hatiku dari dosa-dosa sebagaimana dibersihkannya pakaian putih dari kotoran. Wa ba'id baini wa baina khotoya kama ba'ta bil masyriq wal maghrib, menjauhkanlah aku dari dosa-dosaku sebagaimana Engkau menjauhkan dari timur dan barat. Di sini ada beberapa makna, seperti berlindung dari fitnah kekayaan dan dari keburukan fitnah kemiskinan. Ternyata sebagaimana kekayaan bisa menimbulkan fitnah, demikian juga kemiskinan juga bisa menimbulkan fitnah. Seorang berlindung dari keduanya. Jika dia kaya, jangan sampai dia lupa diri, melampaui batas. Dan jika dia miskin juga, jangan sampai dia lupa untuk beribadah karena sibuk mencari penghidupan ya. Dia berlindung daripada kedua-duanya. Betapa banyak orang kaya akhirnya sombong dan angkuh, dan betapa banyak orang miskin akhirnya terjerumus dalam kriminal dan yang lainnya. Kemudian juga di sini berlindung, meminta agar disucikan dosa-dosa dengan salju dan bongkahan es. Tapi di sini juga wa naqqi qalbi, bersihkanlah hatiku minal khotoya. Ini juga di antara doa yang mungkin perlu kita hafalkan. Wa naqqi qalbi minal khotoya kama yunqqa thawbul abyad minad danas, ya Allah bersihkanlah qalbuku ya. Jadi bukan cuma bersih dari dosa-dosa, qalbu juga perlu dibersihkan. Wa naqqi qalbi minal khotoya kama yunqqa thawbul abyad minad danas, ya Allah
bersihkanlah qalbuku dari kotoran-kotoran dari dosa-dosa sebagaimana pakaian yang putih dibersihkan dari kotoran. Artinya benar-benar bersih karena pakaian putih kalau dibersihkan dari kotoran berarti benar-benar bersih. Karena kalau ada kotoran di pakaian putih pasti kelihatan. Beda dengan kalau pakaian tersebut berwarna lain, maka kalau ada noda tidak terlihat. Tapi kalau pakaian putih ada noda sedikit terlihat. Maka jika pakaian tersebut sudah bersih bisa dipastikan noda-noda sudah hilang. Maka demikian pula ketika seorang minta agar kalbunya dibersihkan seperti pakaian putih yang bersih dari kotoran, maka dia ingin minta kepada Allah agar benar-benar kalbu itu bersih dari dosa-dosa. Di sini Rasulullah menggunakan lafaz jama' minal khotaya. Ya Allah bersihkanlah kalbuku dari dosa-dosa. Dan ini menunjukkan dosa-dosa hati itu banyak. Dosa-dosa hati itu banyak sebagaimana kita ketahui, ada riya, ada sombong, ada ujub, ada hasad, ada dengki, ada merendahkan orang lain ya. Banyak ya. Putus asa dari rahmat Allah, suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali dosa-dosa terkait dengan hati kita minta dibersihkan. Kemudian di akhir doa, wa ba'id baini wa bain khataaya. Ya Allah jauhkanlah aku dari dosa-dosaku sebagaimana kau jauhkan timur dan barat. Dan konsekuensi dari menjauhkan kita dari dosa-dosa yaitu kita minta ya Allah jauhkanlah aku dari sebab-sebab yang mengantarkan aku kepada dosa. Jauhkan aku dari sebab-sebab yang mengantarkan aku kepada dosa. Kita bukan hanya dijauhkan dari dosa tapi sebab-sebab. Misalnya ada sarana-sarana yang buat seorang terjerumus dalam dosa. Kita minta dijauhkan. Karena konsekuensi dijauhkan dari dosa seperti jauhnya timur dan barat itu dijauhkan sejauh-jauhnya. Sehingga kita jauh sekali dari dosa tersebut, di antaranya kita dijauhkan dari sarana-sarana menuju dosa tersebut. Dan tentunya kalau kita sudah berdoa demikian, kita bukan hanya minta tapi kita juga harus ikhtiar. Kalau ada sarana yang bisa mengantarkan pada dosa, kita jauhi. Sehingga permintaan kita sesuai dengan aplikasi kita. Permintaan kita sesuai dengan aplikasi kita. Maka aneh kalau kita minta agar dijauhkan dari dosa-dosa tapi kita menerjang sebab-sebab dosa-dosa. Baik, kita lanjutkan. Bab berikutnya, babul isti'adzati min fitnatil ghina ya. Ini Imam Bukhari mengkhususkan lagi ya. Biasanya Imam Bukhari membawakan lafal lain atau jalan lain ya. Tidak ada, setiap pengulangan ini pasti ada faedah. Secara ilmu hadis pasti ada faedah, cuma saya tidak membahas. Tapi entah terkadang jalannya berbeda, terkadang lafalnya ada tambahan seperti yang kita sebutkan ini. Meskipun maknanya sudah kita lewati sebelumnya doa-doa tentang ini semua, tapi selalu ada saja lafal tambahan atau mungkin dari jalur yang lain ya. Imam Bukhari berkata, jadi bab tentang berlindung dari fitnah kekayaan. Beliau rahimahullah berkata, qala haddatsana Musa bin Ismail qala haddatsana Salam ibnu Abi Muti' an Hisham an abihi an khalatihi an Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yata'awwadhu adalah Rasulullah SAW berlindung dengan berdoa, Allahumma inni a'udzubika min fitnatin nar. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari fitnah neraka, wa min adzabin nar. Ya Allah, aku berlindung dari azab neraka. Wa a'udzubika min fitnatil qabr. Aku berlindung kepada Engkau dari fitnah kuburan. A'udzubika min adzabil qabr. Aku berlindung kepada Engkau dari azab kubur. Wa a'udzubika min fitnatil ghina. Aku berlindung kepada Engkau dari fitnah kekayaan. Wa a'udzubika min fitnatil faqr, aku berlindung kepada Engkau dari fitnah kefakiran. Wa a'udzubika min fitnatil masih dajjal, aku berlindung kepada Engkau dari fitnah masih dajjal. Ini hadis kalau kita lihat diriwayatkan oleh banyak sahabat dengan lafal yang mirip-mirip yang menunjukkan Rasulullah SAW sering mengulang-ulangi lafal-lafal doa-doa yang sama dengan ini. Di sini ada secara spesifik Allahumma inna a'udzubika min fitnatil ghina. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari fitnah kekayaan. Kita tahu kekayaan sangat berbahaya kalau tidak di-manage dengan baik. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Mal faqra akhsha 'alaikum, walakin akhsha 'alaikum an tubsata 'alaikumud dunya kama busitat 'ala man kana qablakum. Fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikukum kama ahlakathum." Bukanlah kemiskinan aku tak khawatir menimpa kalian, tapi aku khawatirkan dibukakan dunia bagi kalian. Maka kalian pun berlomba-lomba untuk mendapatkan dunia sebanyak-banyaknya sebagaimana umat-umat sebelum kalian dibukakan dunia juga berlomba-lomba meraih dunia sebanyak-banyaknya. Kemudian akhirnya dunia tersebut membinasakan kalian sebagaimana telah membinasakan umat-umat sebelum kalian ya. Dalam hadis kata Rasulullah SAW, inna fitnah ummati al-mal ya, fitnah umatku adalah harta. Dan kenyataan menunjukkan bahwasanya di neraka atau di surga lebih banyak orang miskin daripada orang
kaya. Di surga lebih banyak orang miskin daripada orang kaya, menunjukkan bahwasanya orang diuji dengan kemiskinan masih lebih mudah untuk selamat daripada orang diuji dengan kekayaan. Potensi untuk bermaksiat dengan adanya kekayaan sangat besar. Sombong, angkuh, berhura-hura, belanja yang berlebihan, mubazir dan yang lainnya. Tentu potensi miskin juga potensi untuk maksiat ada juga. Tetapi kenyataannya orang yang diuji dengan kemiskinan banyak yang berhasil dan orang yang diuji dengan kekayaan banyak yang tidak lulus. Padahal kalau kita mau bandingkan, kita bicara di Indonesia ini, jumlah orang kaya orang miskin lebih banyak orang miskin. Ya, orang miskin ya. Maka kita bilang bahwasanya ujian, tetapi ujian kemiskinan ya lebih mudah untuk dihadapi daripada ujian kekayaan. Tentunya semua kita tidak ingin untuk miskin, tetapi jika seorang di ujian kemiskinan, dia terima ujian tersebut dan dia tahu bahwasanya apa yang Allah takdirkan adalah yang terbaik baginya. Karena belum tentu jika dia diberi kekayaan dia bisa selamat. Kata Allah, kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Sekali-sekali manusia itu benar-benar melampaui batas, la yatgha, benar-benar melampaui batas kapan? Ar-ra'ahu istaghna, tatkala dia merasa dirinya sudah kaya ya. Lihat orang yang tiba-tiba berubah perangainya ketika tiba-tiba menjadi kaya, tiba-tiba menjadi pejabat, tiba-tiba jadi pemimpin, berubah jadi sombong dan angkuh, tiba-tiba jadi mudir, tiba-tiba direktur, berubah sikapnya karena tidak kuat hatinya ketika menerima ujian tersebut. Maka seorang muji Allah atas apa yang dia alami, apakah dia sebagai orang kaya, sebagai orang miskin, dan dia berusaha menjalani ujian tersebut dengan sebaik-baiknya. Tapi di sini Rasulullah SAW berlindung dari fitnah kekayaan. Demikian juga hadis berikutnya, bab at-ta'awudz min fitnatil faqr. Bab berlindung dari fitnah kemiskinan. Imam Bukhari berkata, qala hadatsana Muhammad qala akhbarana Abu Muawiyah qala hadatsana Hisham bin Urwah an abihi an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Allahumma inna a'udzubika min fitnatin nar wa adzabin nar. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari fitnah neraka dan api neraka, dari azab neraka. Fitnatil qabr wa adzabil qabr, aku berlindung kepada Engkau dari fitnah kuburan dan azab kuburan. Aku berlindung kepada Engkau dari wa syarri fitnatil ghina, keburukan fitnah kekayaan, wa syarri fitnatil faqr, dan keburukan fitnah kefakiran. Allahumma na'udzubika min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari keburukan fitnah dajjal. Allahumma ighsil qalbi bima'i thalji wal barad. Ya Allah, cucilah hatiku dengan qalbuku dengan air salju dan juga dari bongkahan es. Wa naqi qalbi minal khataaya kama naqaita thawbal abyadha minad danas, dan bersihkanlah qalbuku dari dosa-dosa sebagaimana kau bersihkan baju putih dari kotoran. Wa ba'id baina wa baina khataaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib, dan jauhkanlah aku dari dosa-dosaku sebagaimana engkau jauhkan antara timur dan barat. Allahumma inna a'udzubika minal kasri wal ma'tham wal maghram. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari kemiskinan, dari dosa-dosa dan dari utang. Ini sebaliknya, ternyata kemiskinan juga bisa menimbulkan fitnah. Seperti saya katakan tadi, betapa banyak juga orang yang gara-gara dia miskin akhirnya dia melakukan kemaksiatan. Terkadang dia menjual dirinya, terkadang dia menjual kehormatannya, terkadang dia harus berdusta, terkadang dia harus melakukan kriminal karena kemiskinan yang menimpanya. Dua-duanya ada potensi untuk maksiat, baik kemiskinan ataupun kekayaan, maka seorang berlindung dari dua-duanya, dari fitnah kekayaan maupun fitnah kemiskinan. Jika dia diberi kekayaan maka dia menjadi orang bersyukur, jika dia diuji dengan kemiskinan menjadi orang yang bersabar. Baik, berikutnya babud doa bi kasratil mal wal walad ma'al barakah. Bab berdoa untuk mendapatkan harta yang banyak, anak yang banyak, tetapi dengan keberkahan. Isyarat bahwasanya yang penting adalah keberkahan. Percuma harta banyak, anak yang banyak namun tidak berkah, justru menambah beban kehidupan, justru menambah hisab pada hari kiamat kelak. Imam Bukhari berkata, qala hadatsani Muhammad bin Bashar, qala hadatsana Gundar, qala hadatsana Syu'bah, sami'tu Qatadah an Anas an Ummi Sulaim annaha qalat, ya Rasulullah, Anasun khadimuka. Ummu Sulaim ibunya Anas datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini seakan-akan di awal-awal Nabi datang ke kota Madinah, maka dia mengantarkan anaknya Anas ibnu Malik. Kemudian ibunya Ummu Sulaim berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, Anasun khadimuka. Ya Rasulullah, Anas ini akan menjadi pembantumu. Ud'ullaha lahu, berdoalah untuknya. Jadi ini dalil bahwasanya tidak mengapa orang tua meminta doa dari orang yang saleh untuk anaknya. Qala Allahumma akthir malahu wa waladahu wa barik lahu fima a'taitahu. Ya Allah, banyakkanlah hartanya dan anaknya.
Wa barik, dan berilah keberkahan lahu fi ma ataitahu. Berilah keberkahan kepada apa yang engkau berikan kepadanya. Ini juga sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Akhirnya Anas diberikan anak yang sangat banyak dan hartanya sangat banyak. Bahkan dia memanen dari tanamannya berlipat, 2 kali lipat dari orang-orang biasa, ya. Dan apa yang Allah berikan kepadanya menjadi berkah. Maka seorang ketika berdoa kepada Allah jangan hanya minta harta yang banyak, tapi mintalah harta yang banyak disertai dengan keberkahan. Ketika minta untuk punya anak pun demikian, minta anak disertai dengan anak yang berkah. Karena kalau harta yang banyak, anak yang banyak tidak berkah, hanya menambah beban kehidupan dan hanya menambah beban hisab pada hari kiamat kelak. Tapi kita masuk pada bab berikutnya, masih bab doa bi kasratil walad ma'al barakah. Bab berdoa agar dapat banyak anak disertai dengan keberkahan. Imam Bukhari berkata, qala haddatsana Abu Zaid Sa'id bin Rabi', qala haddatsana Syu'bah an Qatadah, qala sami'tu Anasan radhiyallahu anhu qala, aku mendengar Anas radhiyallahu anhu berkata, qalat Ummu Sulaim, berkata Ummu Sulaim itu ibunya sendiri, Anasun khadimuka udullah lahu. Ya Rasulullah, Anas akan menjadi pembantumu, doakanlah dia. Maka Rasulullah berdoa, Allahumma aktsir malahu wa waladahu wa barik lahu fima a'taitahu. Ya Allah, perbanyaklah hartanya dan anak-anaknya dan berkahilah apa yang Kau anugerahkan kepadanya. Maknanya sama seperti sebelumnya. Oleh karena seorang jangan terpesona dengan harta yang banyak, kalau tidak ada keberkahan maka percuma, ya. Lihatlah banyak orang yang mungkin anaknya banyak, hartanya banyak, tapi mereka tidak bahagia. Keberkahan dicabut dari harta yang mereka miliki. Harta yang mereka miliki justru mengantarkan kepada kemaksiatan. Yang mereka menyangka harta adalah sebab kebahagiaan, ternyata mereka tidak bahagia. Mereka bertengkar, rumah tangga yang rusak, anak-anak narkoba, suami istri juga narkoba. Waktu dihabiskan untuk jalan sana jalan kemari, berhura-hura, buang-buang harta, beli barang tidak bermanfaat. Harta tersebut tidak berkah, bahkan menjadi beban bagi mereka di akhirat. Kalau belum lagi akhirnya barang-barang branded tersebut menjadikan mereka sombong dan angkuh. Oleh karena seorang berdoa agar hartanya diberkahi, anak-anaknya diberkahi. Ya. Tapi kita masuk pada pembahasan yang ingin disampaikan pada kesempatan kali ini, bab ad-du'a indal istikharah. Bab berdoa ketika istikharah. Istikharah maknanya adalah meminta pilihan kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan yang terbaik, ya. Ya, minta kepada Allah agar memberikan pilihan yang terbaik. Imam Bukhari berkata, qala hadatsana Mutarrif bin Abdullah Abu Mus'ab, qala hadatsana Abdurrahman bin Abil Mawal an Muhammad bin Al-Munkadir an Jabir radhiyallahu anhu. Dari Jabir radhiyallahu anhu beliau berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna al-istikharata fil umuri kulliha. Adalah Rasulullah SAW mengajarkan istikharah kepada kami dalam segala urusan. Kasurati minal Qur'an, sebagaimana Nabi mengajarkan Al-Qur'an, surat dari Al-Qur'an. Rasulullah berkata, idza hamma ahadukum bil amri falyarka. Jika salah seorang dari kalian hendak melakukan sesuatu, maka hendaknya dia falyarka rak'ataini, hendaknya dia salat 2 rakaat. Tsumma yaqul, kemudian hendaknya dia berdoa, Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaghfiruka bi qudratik. Ya Allah, aku menyerahkan urusanku kepadamu dengan bertawassul dengan ilmumu, wa astaghfiruka bi qudratik, dan aku mohon kudrah darimu, ya, yaitu agar kau mampu memilih mampu memberikan kemampuan kepadaku, atau agar engkau mentakdirkan kepadaku dengan takdir yang baik. Was'aluka min fadlikal azim, dan aku mohon kepada engkau dari karuniamu yang agung. Fa innaka taqdir wa la aqdir, sungguhnya engkau yang mampu, aku tidak mampu. Wa ta'lam wa la a'lam, engkau tahu, aku tidak tahu. Wa anta 'allamul ghuyub, dan engkau mengetahui perkara-perkara yang gaib. Allahumma in kunta ta'lam anna hadzal amra khairun li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri. Ya Allah, jika kau tahu bahwasanya perkara ini yang akan aku lakukan lebih baik untukku terkait dengan agamaku, kehidupanku, kesudahan urusanku, atau dia berkata fi ajili amri wa ajilih, ini adalah baik untukku dalam urusan segera maupun cepat atau lambat, faqdurhu li, kalau itu baik maka takdirkanlah untukku. Wa in kunta ta'lam anna hadzal amra syarrun li, kalau kau tahu perkara ini ternyata buruk bagiku, perkara yang akan aku lakukan buruk bagiku, terkait fi dini wa ma'ashi, terkait dengan agamaku dan kehidupanku, wa akibati amri, dan kesudahan urusanku, au qala fi ajli amri wa ajli, ini akan buruk kepadaku cepat atau lambat, fasrifu anni, maka palingkanlah perkara tersebut dariku, wasrifni anhu, dan palingkan aku darinya.
waqdur liyal khaira, dan takdirkanlah kepada kebaikan haitsu kan, dimanapun kebaikan itu berada. Tsumma raddini bihi, kemudian jadikanlah aku ridha dengan keputusanku, jadikan aku ridha dengan keputusanmu. Wa yusammi hajatahu, dan dia menyebutkan kebutuhannya. Taib. Di sini kita bahas pertama, kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna al-istikharata fil umuri kulliha. Rasulullah sallallahu mengajarkan kepada kami istikharah dalam segala urusan. Segala urusan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fil umuri kulliha. Kita artikan segala urusan. Ini disebut oleh para ulama dengan am makhsus, ya. Am makhsus. Dia lafalnya umum tapi ternyata dikhususkan. Lafalnya umum tapi dikhususkan. Tapi dikhususkan. Karena kita tahu bahwasanya tidak semua perkara ada istikharah. Tidak semua perkara istikharah, ya. Perkara-perkara, ya, ada yang wajib, ada yang sunnah, ya, ada yang mubah, ada yang makruh, ada yang haram. Kata para ulama, yang wajib dan sunnah tidak perlu istikharah untuk dikerjakan. Tidak perlu istikharah untuk dikerjakan. Yang makruh dan haram tidak perlu istikharah untuk ditinggalkan. Untuk ditinggalkan. Yang mubah ini yang perlu istikharah, yang perlu istikharah. Yang mubah ini yang perlu istikharah, ini yang perlu istikharah. Mubah. Kalau wajib salat 5 waktu, mau salat enggak perlu istikharah, salat aja. Baca Quran aja, ya, sunnah. Kalau yang makruh haram tinggalkan, tidak perlu istikharah. Tapi yang mubah, mau ini atau ini, itu atau ini, itu perlu istikharah. Tapi sebenarnya mengatakan ada juga perkara yang sunnah diistikharahkan. Kapan? Jika perkara sunnah saling tarakum, yaitu saling bertumpuk, kita bingung mana yang mau kita dahulukan. Ini terkadang butuh istikharah. Dua-duanya sunnah tapi kita bingung mana yang mau kita dahulukan. Ini butuh istikharah. Demikian juga misalnya ada pendapat yang mengatakan tentang kewajiban haji misalnya. Sebablah mengatakan kewajiban haji adalah alal faur, segera. Maka tidak perlu istikharah. Kalau daftar haji punya duit langsung daftar, tidak perlu istikharah. Tapi ada yang mengatakan bahwasanya kewajiban haji muwassa', yaitu waktunya tidak harus segera tapi bisa ditunda. Nah, ketika kita mau haji tahun ini tahun depan, menurut pendapat ulama yang kedua yang mengatakan kewajiban haji tidak harus segera, maka tentunya ketika kita mau haji tahun ini tahun depan, apakah sama orang tua, apakah kita sendiri, ini istikharah tidak jadi masalah. Istikharah tidak jadi masalah, ya. Tapi kalau mau salat 5 waktu enggak usah istikharah. Mau puasa Ramadan enggak usah istikharah. Mau ninggalin musik enggak usah istikharah, tinggalin aja, ya. Mau istikharah meninggalin musik. Kalau mau ninggalin musik, berdoa agar dikuatkan iman, bukan untuk istikharah. Karena itu perkara yang haram, perkara yang makruh, tidak perlu istikharah. Jadi yang perlu istikharah adalah yang mubah, atau yang sunnah-sunnah yang terkumpul, namun hanya bisa dilakukan salah satunya. Maka perlu istikharah untuk memilih. Atau kewajiban yang waktunya, yang pelaksananya muwassa', waktu pelaksanaannya muwassa', lapang, tidak harus segera, tidak harus segera. Terkadang kita perlu istikharah. Jadi kata Jabir bin Abdullah, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'allimul istikharata fil umuri kulliha. Rasulullah sallallahu mengajarkan kita istikharah dalam segala urusan, maksudnya tidak semua urusan, tapi urusan-urusan yang ada pengkhususan yang tidak perlu istikharah. Kemudian kata Jabir bin Abdullah, kama yu'allimuna kasurati minal Qur'an, ya.
perhatikan sini, kasurati minal Quran. Yaitu Nabi mengajarkan kami, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan istikharah seperti mengajar Al-Qur'an. Surat Al-Qur'an. Baik, apa maksudnya? Apa maksudnya? Maka ada beberapa pendapat oleh Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Ada yang maksudnya seperti ini, maksudnya apa seperti ini? Apa maksudnya? Seperti mengajarkan surat Al-Qur'an. Maksudnya apa? Ada yang mengatakan, ada beberapa pendapat, ada yang mengatakan agar doanya tidak ditambah dan tidak dirubah-rubah. Tidak ditambah atau dikurang. Seperti Al-Qur'an. Ini pendapat pertama. Sebenarnya Al-Qur'an kalau kita baca tidak boleh ditambah-tambah, tidak boleh kita kurang-kurang. Maka ini maksudnya demikian. Kita berusaha baca sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pendapat yang kedua, apa yang dimaksud dengan seperti Al-Qur'an? Maksudnya adalah perlunya kita istikharah sebagaimana perlunya kita baca Quran. Sebagaimana perlunya baca. Kita kalau enggak baca Al-Qur'an, jauh dari Al-Qur'an, mungkin jauh dari hidayah. Nah, istikharah juga perlu, jangan meremehkan. Artinya kita tidak mengapa setiap kita mau lakukan sesuatu kita istikharah. Makanya disebutkan Al-Imam Al-Bukhari setiap dia ingin meletakkan hadis dia mandi dan dia salat istikharah. Baru dia meletakkan hadis ya. Artinya kalau kita Imam Bukhari ada 7.000 hadis. Istikharah 7.000 kali ya. Istikharah 7.000 kali untuk hadis ini diletakkan di mana, diletakkan ke dalam buku sahihnya. Beliau istikharah ya, sebagaimana diriwayatkan dari beliau ya. Berarti istikharah berulang-ulang. Dan lihat bagaimana keberkahan kitab Sahih Al-Bukhari, luar biasa. Tidak habis-habis orang mensyarahnya. Satu mensyarah dengan model ini, ada lagi syarah model yang lain. Jadi intinya istikharah itu perlu sehingga kita tidak menyesal kalau seorang sudah menggabungkan istikharah dan musyawarah, maka tidak ada penyesalan. Dia sudah ikuti prosedur, sudah musyawarah dan sudah istikharah. Namun seringnya kita tidak ikut prosedur sehingga yang ada penyesalan. Hanya penyesalan di kemudian hari. Ada yang mengatakan maksudnya dari sisi perhatian. Dari sisi perhatian. Sebagaimana Nabi SAW perhatian terhadap Al-Quran, Nabi SAW juga perhatian terhadap salat istikharah. Ini diantara, ada yang mengatakan pendapat-pendapat yang lain, tapi diantara pendapat yang inti, maksud Nabi, maksud Jabir, kama yu'allimuna surata minal Quran. Rasulullah SAW mengajarkan kami istikharah sebagaimana mengajarkan kami surat dalam Al-Quran. Baik, sudah. Baik, kemudian Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis ini, idza hamma ahadukum bil amr, jika salah seorang dari kalian ingin melakukan satu perkara, jika salah seorang dari kalian melakukan perkara, falyarka rak'ataini, maka hendaknya dia salat 2 rakaat. Di sini ada pembahasan pertama, idza hamma ahadukum. Idza hamma ahadukum. Hamma yaitu arada, ingin. Jika salah seorang dari kalian ingin melakukan sesuatu, sebenarnya mengatakan itu di awal keinginan, sebaiknya di awal keinginan ya. Sebaiknya cepat istikharah di awal keinginan. Kenapa dikhawatirkan, kata para ulama, kalau sudah terlanjur kita condong kepada salah satu, condong,
Terkadang kita istikharah tidak kita abaikan isyarat-isyarat dari Allah Subhanahu wa taala, sudah terlanjur nafsu ke situ. Jadi istikharah tersebut tidak bisa membendung nafsu kita. Maka sebelum kita sampai pada derajat nafsu ingin melakukan sesuatu, kita istikharah dari awal. Dari awal. Karena kalau sudah terlanjur kepingin, istikharah kayaknya cuma sekedar apa ya? Cuma sekedar formalitas doang, tapi bukan penentu. Tapi kalau sejak awal sebelum kita ada kecondongan kuat, kita istikharah, maka insya Allah istikharah punya peran yang luar biasa. Tapi bukan berarti kalau orang sudah condong, dia tidak boleh istikharah. Tetap aja istikharah. Tapi dia serius dalam istikharah. Benar-benar minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Tapi kalau dia bisa istikharah sebelum dia punya kecondongan yang kuat, maka itu lebih baik. Sehingga petunjuk istikharah lebih dia bisa rasakan. Dan demikian juga kalau dia sudah terlanjur condong, maka tetap dia istikharah. Karena hati di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala berbolak-balik. Allah bolak-balik sesuai yang Allah kehendaki. Idza ham ahadukum, jika jadi yang berikutnya kata Rasulullah sallallahu falyarka rak'atain. Hendaknya dia salat 2 rakaat. Salat 2 rakaat. Dalam sebagian riwayat min ghairil fardhah. Bukan wajib. Bukan wajib. Artinya salat istikharah ini hukumnya sunnah, ya. Artinya salat istikharah hukumnya sunnah. Tidak wajib. Kemudian yang kedua, harus 2 rakaat. Para ulama membahas bagaimana kalau 4 rakaat. Maka ada khilaf. Ada yang mengatakan tidak boleh karena Rasulullah mengatakan 2 rakaat. Kalau yang salat istikharah 4 rakaat menyelisih sunnah, ya. Tapi Imam Nawawi mengatakan boleh, enggak ada masalah. 2 rakaat ini minimal. 2 rakaat minimal, ya. Jadi intinya 2 rakaat salat yang kalau ingin sesuai sunnah kita salat istikharah 2 rakaat. Kemudian berikutnya sebagaimana berpendapat boleh 2 rakaat tersebut nebeng dengan salat rawatib. Maksudnya bagaimana? Dia setelah salat Isya misalnya, dia salat 2 rakaat ba'da Isya, tapi dia niatkan sekalian istikharah. Intinya boleh dia menggabungkan niat. Menggabungkan niat salat rawatib dengan salat istikharah. Itu bolehnya gabungkan niat. Salat rawatib dengan istikharah. Akan tetapi niat sejak awal, bukan setelah dia salat baru kemudian dia sekalian saya ingin berdoa, enggak. Yang disebut istikharah dia sejak awal. Jadi boleh, misalnya dia qabla zuhur, dia niatkan salat qabliyah 2 rakaat sekaligus salat istikharah boleh karena terpenuhi persyaratan. Kata Rasulullah SAW, jika kalian menghendaki sesuatu, falyarka, maka salatlah 2 rakaat. 2 rakaat itu bisa jadi 2 rakaat khusus istikharah, bisa jadi salat rawatib diniatkan sekaligus untuk istikharah, boleh. Ya, tapi lebih afdal tentunya dispesifikkan tentang salat istikharah, lebih afdal kita rawatib sendiri, istikharah sendiri. Tapi seandainya ada yang menggabungkan antara rawatib dan istikharah maka diperbolehkan, ya. Kemudian di sini Rasulullah mengatakan summa yaqul. Kemudian yaqul, dia berdoa. Nah, ini ada khilaf di kalangan para ulama, mana lebih afdal? Mana lebih afdal? Doa istikharah setelah salam dari salat ataukah doa istikharah dalam salat? Sebenarnya mengatakan bahwasanya yang afdal adalah setelah salat karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan lafal summa, di sini lafal summa kemudian.
Kata Rasulullah SAW, falyarka rak'ataini thumma yaqul. Hendaknya dia salat 2 rakaat, setelah salat kemudian dia berkata. Di sini thumma menunjukkan setelah salat selesai. Ini pendapat yang mengatakan salat istikharah setelah salat selesai. Ada yang mengatakan thumma di sini maksudnya setelah kau masuk dalam salat istikharah maka kau boleh berdoa. Bukan harus selesai. Bukan harus selesai, tapi maka salatlah, yaitu mulailah falyashra', yaitu mulailah engkau salat 2 rakaat, kemudian kau berkata. Jadi kemudian tersebut bukan berarti harus selesai salat. Ketika kau sudah memulai salat tersebut, jadi falyarka' artinya diartikan falyashra' fi rak'ataini, ya. Maka hendaknya dia masuk dalam salat, kemudian dia berdoa, dan sehingga doa tersebut dalam salat. Karena kita tahu bahwasanya ada dalil umum yang menunjukkan keutamaan berdoa dalam salat, seperti ketika tasyahud, habis tasyahud, ketika sujud, ya. Maka sebenarnya berpendapat kita baca salat istikharah dalam salat karena kita masih connect dengan Allah. Ini pendapat Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, dan ini juga diisyaratkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar akan bolehnya dalam Fathul Bari. Dan pendapat yang kedua bahwasanya istikharah dibaca setelah salam dari salat, selesai salat. Wallahu alam, dua-duanya boleh dikerjakan. Meskipun zahir hadis menyebutkan setelah selesai salat. Setelah selesai salat, jika seorang selesai salat baru kemudian dia angkat tangan, dia berdoa. Ya, seperti doa yang diajar oleh Nabi, ya. Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaghfiruka bi qudratik, dan seterusnya. Wa as'aluka min fadlikal azim. Baik. Makna berikutnya Allahumma inni astakhiruka, ya. Aku minta pilihanmu, ya. Pilihan terbaik darimu. Astakhiruka, aku minta pilihan darimu, ya. Astakhiruka, yaitu istaf'ala. Istaf'ala wazan istaf'ala artinya memohon. Ista'ana, mohon isti'anah. Istaghatha, mohon al-ghath, pertolongan, ya. Dan apa namanya? Istaghfara, mohon ampunan, mohon maghfirah. Di antaranya istikhara artinya memilih pilihan Allah Subhanahu wa taala. Bi ilmika, karena engkau memiliki ilmu, ya Allah. Aku bertawasul dengan ilmumu. Astakhiruka bi ilmika. Wa astaqdiruka bi qudratik, dan aku mohon kudrahmu, memohon apa namanya, kekuatan darimu, bi qudratik, dengan bertawasul dengan sifat kudrahmu. Nah, astaqdiruka ada 2 makna di sini Ibnu Hajar rahimahullah taala. Maksudnya astaqdiruka yaitu aku mohon kudrah, kemampuan untuk bisa melakukan yang terbaik, atau maknanya astaqdiruka maksudnya aku mohon engkau memberi takdir kebaikan bagiku. Astaqdiruka 2 makna, bisa maknanya dari takdir, bisa dari qudrah. Astaqdiruka bisa maknanya aku mohon engkau berikan aku kemampuan untuk bisa melaksanakan yang terbaik, atau aku mohon engkau mentakdirkan yang terbaik. Karena ini dua-duanya di luar dari kemampuanku. Aku tidak mampu. Tidak ada daya upaya kecuali dari engkau, dan aku tidak bisa mentakdir apapun. Engkau yang tahu tentang segalanya. Wa as'aluka min fadlikal azim, dan aku mohon kepada engkau dari karuniamu yang agung. Karunia menunjukkan bahwasanya Allah tidak wajib untuk memberikan kepada hambanya kenikmatan, makanya disebut fadl. Fadl itu karunia yang bukan kewajiban, tapi disebut dengan fadl bahasa Arab, ya. Fadl itu bahasa Arab, ya. Artinya karunia yang artinya bukan kewajiban. Makanya dikatakan orang bergaul dengan orang lain bisa dengan 2 metode atau 3 metode. Metode pertama menzalimi orang, dia berbuat baik, kita buat keburukan. Yang kedua namanya adil. Adil itu dia berbuat baik, kita juga baik. Kalau dia buruk, kita buruk, makanya kita adil. Namanya fadl. Bil fadl itu kita melakukan kebaikan meskipun ini tidak baik pada kita. Makanya lafaznya as'aluka min fadlikal azim, aku mohon dari karuniamu, meski ini bukan kewajiban engkau sebagai Tuhanku, tapi aku mohon karuniamu untuk membantuku dalam hal ini, ya. Karena aku tidak bisa apa-apa. Fa innaka taqdir wal aqdir. Karena engkau yang memiliki kudrah, yang mampu atas segalanya. Wala aqdir, aku tidak bisa apa-apa. Wa ta'lam wala alam, engkau yang tahu segala sesuatu dan aku tidak mengetahui. Wa anta 'allamul ghuyub, dan engkau mengetahui segala yang gaib. Engkau mengetahui apa yang terbaik untukku di masa depanku. Engkau yang lebih tahu. Aku tidak tahu apa-apa. Aku ini lemah, ilmu terbatas, tidak ada, kudrah tidak mampu. Kemudian
Berdoa, Allahumma in kunta ta'lam anna hadzal amra khairun li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri. Ya Allah, jika Engkau tahu perkara ini adalah baik bagiku dalam agamaku, dalam kehidupanku dan kesudahan urusanku. Perkara gaib, enggak ada yang tahu kecuali Allah. Fi ajili amri wa ajilihi. Atau dia berkata, cepat atau lambat dalam urusanku. Baik untukku, faqdurhu li. Maka takdirkanlah untukku perkara tersebut. Ya, faqdurhu li, ada yang mengatakan takdirkan, ada yang mengatakan mudahkanlah urusan tersebut untukku agar aku bisa menjalaninya. Wa in kunta ta'lam anna hadzal amra syarrun li, jika kau tahu perkara ini buruk bagiku, fi dini wa ma'ashi, buruk bagi agamaku, karena terkadang kelihatannya baik untuk dunia tapi ternyata buruk untuk agama. Ini penting. Kita mengatakan perkara ini buruk untukku dalam agamaku, dalam kehidupanku, dalam kesudahanku. Cepat atau lambat, fasrifu anni, maka palingkanlah perkara tersebut dariku. Itu meskipun aku berusaha palingkan, karena ada kecondongan nafsu ingin, tapi palingkanlah. Wasrifni anhu, dan palingkanlah aku darinya, jauhkan aku darinya. Waqdur liyal khaira, ya, dan palingkan dia dariku, palingkan aku darinya. Waqdur liyal khaira, dan takdirkanlah yang baik untukku haitsu kan. Jadi berikanlah ganti daripada ini. Kalau engkau ini tidak baik untukku, jauhkanlah aku dan berikanlah ganti kepadaku kebaikan dimanapun dia berada. Tsumma raddini bihi, kemudian ridhokanlah aku untuk perkara tersebut. Wa yusammi hajatahu, kemudian menyebutkan kebutuhannya, yaitu dia sebutkan, ya Allah, aku begini. Di sini ada dua pendapat tentang wa yusammi hajatahu. Dia menyebutkan keperluannya. Apakah dia melafalkannya? Kalau tidak tahu bahasa Arab bagaimana, Ustaz? Ya sudah, bahasa Indonesia enggak ada masalah. Dia baca doa kemudian dia bilang, ya Allah, saya sudah ngelamar seorang akhwat, saya tertarik ya Allah. Tapi dia begini-begini ya Allah, kalau memang dia baik, mudahkan urusan. Kalau dia kurang baik untukku, jauhkanlah dia dariku dan jauhkanlah aku darinya. Tapi jangan maksa, ya Allah, aku sudah tertarik sama seorang wanita ya Allah. Kalau dia baik bagiku ya Allah, mudahkanlah aku. Jika dia tidak baik bagiku, jadikanlah baik untukku. Itu namanya maksa. Pada kesem-sem mau diapain? Ini masalahnya. Dia memaksa Allah untuk, kalau dia baik untukku, mudahkanlah. Jika tidak baik, jadikanlah baik untukku. Ini maksa. Tidak usah, jangan berdoa seperti itu ya. Berdoa, jika dia baik untukku maka dekatkanlah, mudahkanlah. Jika dia buruk untukku, jauhkanlah aku. Kelihatannya secara dunia mantap nih, mungkin cantik, mungkin kaya, tapi kita enggak tahu ini agama kita bagaimana. Nikah sama wanita kaya ternyata malah kita kebawa, lupa dengan akhirat. Buruk agama, dunia mungkin dapat, agama enggak dapat, percuma. Ya. Kita enggak tahu ya. Kita menikah dengan wanita yang kemudian kelihatannya oke, ternyata dia malah buat kita malas beribadah, ajak jalan-jalan terus. Kemudian kita tekuk lutut di bawah ketiaknya, repot. Oleh karena berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau dia baik mudahkan aku, jika dia buruk untuk agamaku, duniaku dan kesudahan urusanku, maka palingkanlah dia dariku dan palingkanlah aku darinya dan takdirkanlah yang terbaik untukku dimanapun dia berada. Kemudian buatlah aku ridha, karena terkadang kita berat hati, sudah terlanjur condong kepada sesuatu, ternyata Allah palingkan. Diganti dengan yang mungkin pandangan pertama kita yang lain tersebut kurang bagus, tapi kalau Allah sudah pilihkan, minta pada Allah agar diridhoi, agar kita ridha, kita qanaah atau kita senang dengan perkara tersebut. Jadi wa yusami hajatahu, dia ucapkan, yaitu dia sebut ya Allah, yaitu begini. Tapi sebenarnya Allah mengatakan boleh juga kalau dia tidak mampu mengungkapkan di dalam hatinya. Allah Maha tahu isi hatinya. Ya Allah, tapi kalau dia bisa ungkapkan lebih baik. Diungkapkan kepada Allah hajahnya, kebutuhannya, apa yang dia bimbangkan, apa yang dia lakukan, maka itu adalah lebih baik untuknya. Ini dalil tentang pentingnya kita istikharah. Adapun apa yang dibaca dalam surat istikharah maka tidak ada khusus. Sebagian ulama mengatakan surat pertama Qul ya ayyuhal kafirun, surat kedua Al-Ikhlas, namun tidak ada dalilnya. Sebagian ulama juga mengatakan bahwasanya seorang di ayat pertama baca wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar, dan Rabbmu lah yang menciptakan apa yang dia kehendaki, yang dia yang memilih. Jadi berusaha milih ayat-ayat terkait dengan semua pilihan Allah. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Rabbmu lah yang menciptakan apa yang dia kehendaki dan memilih apa yang dia kehendaki. Rakaat kedua membaca wa ma kana lil mu'min wal mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak pantas bagi seorang mukmin atau mukminah jika menghendaki sesuatu, jika Allah dan Rasulnya sudah memutuskan sesuatu, maka dia punya pilihan yang lain. Ini pun tidak ada dalilnya. Memang maknanya benar, maknanya indah, karena semua terkait dengan pilihan agar kita ridha. Kalau sudah pilih kita ridha, tapi
Ini pun tidak ada dalilnya. Ini pun tidak ada dalilnya. Tapi di antara pembahasan tentang masalah salat istikharah, jika seorang ragu, dia boleh mengulangi salat istikharah. Dia boleh ulang lagi 2 rakaat, boleh ulang lagi 2 rakaat sebagaimana dilakukan oleh Abdullah bin Zubair radhiyallahu taala anhu ketika Ka'bah diserang oleh Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi, kemudian dilempar dengan manjanik, katapel besar yang berisi batuan api sehingga akhirnya Ka'bah terbakar. Maka kemudian dia berdiskusi sama orang-orang terdekatnya, ini Ka'bah mau kita bongkar bikin baru atau kita renovasi aja, cuma kita lepas kiswahnya, kita ganti kiswah yang baru. Maka akhirnya beliau istikharah 3 kali kalau tidak salah. Akhirnya beliau memilih untuk dibongkar total, dibangun kembali. Beliau mengatakan, bagaimana menurut kalian jika ada salah seorang rumah kalian yang kebakar, dia renov atau dia bangun ulang? Tentunya dia akan bangun ulang, apalagi rumah Allah Subhanahu wa taala. Tapi intinya menjadi perhatian kita, dia sampai salat istikharah 3 kali. Dan tidak harus ada mimpi. Justru mengkaitkan istikharah dengan mimpi adalah bid'ah. Ya, sebenarnya Allah mengatakan mengkaitkan istikharah dengan mimpi adalah bid'ah. Kalau terkadang ada mimpi, oke. Enggak ada mimpi, kita lakukan kecenderungan yang Allah tunjukkan hati kita. Nanti orang tidak jalan-jalan, kenapa? Belum mimpi Ustaz. Tunggu, kalau enggak mimpi gimana? Tidak harus mimpi. Jadi keputusan istikharah tidak harus mimpi. Kalau Allah berikan mimpi, oke lah, tapi tidak harus mimpi. Terkadang mimpi juga tidak belum tentu benar. Oleh karenanya seorang mengikuti kata hatinya, dia berdoa dengan tulus, dia benar-benar milih, minta petunjuk sama Allah, kemudian lakukan apa yang ma badalahu, apa yang nampak baginya. Setelah itu dia tidak perlu menyesal karena sudah istikharah, sudah musyawarah. Wallahu taala alam bisawab. Ini saya ingin sampaikan. Kalau ada yang bertanya saya persilahkan.